Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adriawan Darsul Hamasi. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan hasil tugas studio perancangan arsitektur 3 saya, yakni tentang pradesain atau konsep. Konsep yang pertama merupakan konsep penentuan lokasi. Di sini saya memilih dua alternatif, yakni Kecamatan Mandonga dan juga Kecamatan Poasia. Dari hasil analisis saya maka keluarlah output saya, yakni kecamatan yang terpilih adalah Kecamatan Poasia karena sangat sesuai dengan alternatif kriteria yang saya berikan. Kemudian konsep yang kedua, konsep penentuan tapak. Setelah saya menentukan lokasi saya di Kecamatan Poasia, sekarang saya membagi alternatif untuk tapaknya. Alternatif pertama itu terletak pada area permukiman Jalan Martandu. Kemudian alternatif kedua itu berada di Jalan Madusila sesuai dengan kriteria yang saya tentukan. Maka dari kedua alternatif saya, tapak yang terpilih adalah alternatif yang kedua, tapak yang berada di Jalan Madusila. Kemudian konsep pengolahan tapak. Kondisi existing tapak. Sebelah utara tapak adalah Jalan Madusila. Kemudian timur tapak adalah Indogrosir. Selatan tapak adalah open space. Barat tapak adalah Citraland. Kemudian orientasi matahari, solusinya penanaman pohon untuk mengurangi panas karena di sana berdekatan dengan area laut. Kemudian juga pemilihan material dan cat yang baik. Kemudian untuk kebisingan, solusi yang saya lakukan di sini adalah penanaman vegetasi untuk membuffering kebisingan, kemudian menjauhkan bangunan dari jalan raya atau sumber kebisingan. Yang kemudian pengolahan tapak view. View tadi saya sudah bahas bahwa di sebelah utara tapak saya adalah Jalan Madusila, kemudian timur tapak saya adalah Gedung Indogrosir, selatan tapak saya adalah open space, dan barat tapak saya adalah Citraland. Lanjut, kebutuhan ruang saya terbagi menjadi 5, yakni kebutuhan untuk hunian, kantor sewa, umum, penunjang, dan pengelola. Saya membaginya sesuai dengan kriteria yang ingin saya masukkan dalam kebutuhan ruang saya di dalam bangunan yang akan saya rancang nantinya. Lanjut di konsep organisasi ruang. Hubungan ruang saya di sini ada apartemen, kantor sewa, penunjang, pengelola, parkir, dan ruang terbuka hijau. Keterangannya adalah titik hijau itu erat, titik kuning kurang erat, dan titik merah tidak ada hubungan. Kemudian pola hubungan ruang, semua ruangan dibuat berhubungan erat dengan parkir. Ini memiliki tujuan agar penghuni ataupun pengunjung selesai parkir dapat dengan mudah mengakses semua ruang-ruang yang ada di bangunan saya ini. Lanjut, besaran ruang yang saya tentukan di sini antara lain unit hunian itu terbagi menjadi 2, unit 1 BR atau 1 bedroom dan unit 2 bedroom. Kemudian kantor sewa totalnya itu 190 meter kuadrat. Kemudian ruang pengelola, ruang umum, penunjang. Semua data-data besaran ruang ini saya peroleh dari data New Arsitek Data dan panduan bangunan komersil. Lanjut, konsep olah bentuk dan tampilan bangunan saya ini saya menggunakan konsep analogi, yakni tumbuhan kaktus. Mengapa saya mengambil tumbuhan kaktus? Karena tumbuhan ini sangat sederhana, namun dengan bentuk yang sederhana ini semua kebutuhannya telah terpenuhi di dalam bentuk yang sangat sederhana itu. Kebutuhan untuk bertahan hidupnya itu merepresentasikan kepada bangunan saya bahwa di dalam bangunan saya semua kebutuhan hidup telah terpenuhi atau semua kebutuhan hidup ada di dalam bangunan saya. Kemudian dari bentuk tumbuhan kaktus ditransformasikan menjadi bentuk dasar. Bentuk dasar yang saya dapat adalah ini. Kemudian dari bentuk dasar muncullah sebuah tampilan yang menganalogikan bentuk
dari tumbuhan kaktus memberikan kesan seimbang. Kemudian untuk tampilan pada gedung rental office menggunakan pelapis yang bermaterialkan kaca. Lanjut, konsep ruang dalam. Untuk unit hunian, dindingnya menggunakan warna kuning. Mengapa menggunakan warna kuning? Karena memberikan kesan keceriaan. Kemudian lantainya saya menggunakan material kayu. Ini memberikan kesan natural bagi penghuni. Kemudian plafon saya menggunakan kalsibol dan diberi warna putih agar memberikan kesan luas dan juga tenang. Lampu yang saya gunakan untuk unit hunian di bangunan saya nanti adalah lampu tipe downlight. Kemudian lanjut, kantor sewa. Untuk kantor sewa saya, dindingnya saya menggunakan cat warna putih yang memberikan kesan luas dan juga tenang sesuai dengan fungsi bangunannya, yaitu berkantor, agar orang-orang yang di dalamnya tenang. Kemudian lantainya saya menggunakan keramik. Mengapa saya menggunakan keramik untuk lantai di kantor sewa? Agar memberikan kesan formal, karena ini adalah kegiatan berkantor. Kemudian lampunya saya menggunakan lampu downlight yang kotak, bentuknya kotak. Lampunya itu lampu LED yang berwarna putih yang memberikan kesan hangat dan juga fokus. Lanjut, untuk konsep ruang luar. Konsep ruang luar saya ada soft material, hard material. Soft material yang saya gunakan adalah yang pertama, pohon cendana di sini berfungsi sebagai peneduh, tumbuhan peneduh dan juga peredam bising. Kemudian untuk teh-tehan ini berfungsi sebagai pengarah. Kemudian untuk pucuk merah ini berfungsi untuk menambah estetika dan juga penyejuk area terbuka. Kemudian untuk rumput gajah mini ini yang berfungsi untuk ground cover. Kita masuk di hard materialnya. Hard material ada 4 hard material yang saya gunakan. Paving block saya gunakan untuk area pejalan kaki. Kemudian jalan aspal saya gunakan untuk area jalanan untuk kendaraan. Kemudian lampu jalanan ini saya gunakan untuk menerangi jalan-jalan yang berada di sekitar bangunan saya karena yang bertipe downlight. Kemudian tempat sampah digunakan pada area-area yang keramaian agar menghindari muat sampah dan kotoran lingkungan. Ini hasil penerapan dari soft material dan hard material saya. Ini bisa kita lihat, ini adalah aspal, kemudian yang ini adalah paving block, ini adalah cendana, dan ini pucuk merah. Yang hijau ini adalah rumput gajah mini. Lanjut di konsep struktur bangunan. Konsep struktur bangunan ini terbagi menjadi substruktur, superstruktur, dan upper struktur. Substruktur di sini terdapat banyak substruktur. Untuk bangunan tinggi yang sering digunakan adalah fondasi sumur, fondasi tiang pancang, dan fondasi boret pil. Dari alternatif yang ada, saya memilih untuk menggunakan fondasi tiang pancang karena fondasi tiang pancang memiliki kekuatan yang lebih baik dibanding yang lain. Kemudian superstruktur juga terdapat macam-macam. Yang pertama, box berdiri sendiri, kemudian struktur gantung, 3 rigid frame dan core, dan yang selanjutnya adalah level slab. Yang saya gunakan untuk bangunan saya nantinya adalah struktur rigid frame dan core. Kemudian untuk upper struktur seal dan plat beton. Dan yang saya gunakan untuk bangunan saya nanti adalah struktur plat beton. Karena nanti direncanakan bahwa di bangunan saya akan tempatkan di lantai atas itu kegiatannya adalah restoran. Maka bagian atas bangunan harus bisa menahan beban kegiatan di atas nanti. Dan kemudian juga saya menggunakan basement. Basement di sini saya fungsikan sebagai tempat parkiran dan juga sesuai fungsinya untuk menahan keseimbangan bangunan. Kemudian lanjut di konsep utilitas bangunan.
Konsep utilitas bangunan ada instalasi air bersih, instalasi air kotor, instalasi persampahan, pengaman bangunan, penangkal petir, transportasi vertikal, dan instalasi listrik. Instalasi air bersih, saya berencana untuk membuat sumur bor yang kemudian dipompa ke roof tank yang ditampung di atas, kemudian untuk didistribusikan atau dialirkan ke bangunan-bangunan. Kemudian instalasi air kotor saya untuk limbah cair, dari limbah cair menuju pipa vertikal, kemudian ke bak kontrol, kemudian menuju sumur resapan, dan terakhir di pembuangan kota. Kemudian untuk limbah padatnya dari pembuangan menuju pipa vertikal, kemudian menuju septic tank dan resapan. Kemudian instalasi persampahan. Instalasi persampahan saya dari tong sampah menuju ke saf sampah, kemudian menuju ke penampungan. Penampungannya ini dibawa ke truk sampah yang akan mengangkutnya ke TPA atau tempat pembuangan akhir. Untuk sistem pengaman bangunan, saya menggunakan sprinkler, yakni yang akan bekerja secara otomatis jika suhu udara mulai panas atau terjadi kebakaran. Kemudian penangkal petir, saya menggunakan batang logam yang disumburkan oleh kabel konduktor ke grounding. Lanjut di transportasi vertikal. Bangunan ini adalah bangunan tinggi, jadi untuk transportasi vertikalnya saya menggunakan lift karena sesuai standar bahwa bangunan di atas 4 lantai sudah harus menggunakan lift. Ini untuk mempermudah akses ke ruang-ruang yang ada. Kemudian untuk instalasi listrik, energi listrik utama itu diambil dari PLN, tiang listrik diperoleh dari PLN. Kemudian untuk alternatif energi adalah menggunakan genset. Itulah presentasi saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.